Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri selaku dosen pembimbing mata kuliah analisis laporan keuangan dan rekan-rekan kami dari kelompok Manha serta teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan terkait analisis kebangkrutan PT Indofarma selama tahun 2022 hingga 2024. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Erina Aulia dengan NIM akhir 156 selaku moderator dan rekan-rekan saya. Next, Sekar Arum dengan NIM akhir 158, Erika Setianan dengan NIM akhir 160, dan Susiana dengan NIM akhir 409. Next, baik untuk masuk ke analisisnya, akan dimulai terlebih dahulu dari latar belakang. Silakan. Baik, masuk ke latar belakang. Pada latar belakang ini eh, didasari oleh kondisi PT Indonesia Tbk yang sedang mengalami permasalahan keuangan, bahkan mengumumkan resmi putusan pilot anak usaha keputusan pengendalian niaga atas PT Indofarma Global Medica. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mengalami kerugian secara berkelanjutan. Selain itu, terjadi penurunan pendapatan, peningkatan kerugian, serta jumlah liabilitas yang bahkan melebihi total aset perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan kesehatan keuangan perusahaan. Tidak hanya itu, pada periode 2023 sampai 2024 juga muncul permasalahan dalam laporan keuangan perusahaan. Situasi ini mengarah pada indikasi financial distress, yaitu kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi menuju kebangkrutan. Karena itu, dilakukan analisis menggunakan metode Altman Z-score untuk memprediksi risiko kebangkrutan PT Indofarma pada periode 2022 sampai 2024. Sedikit mengenai profil perusahaan PT Indofarma, merupakan perusahaan farmasi milik negara atau BUMN yang berdiri sejak tahun 1918. Perusahaan ini itu bergerak di bidang kesehatan, khususnya produksi dan distribusi obat serta produk kesehatan. PT Indofarma juga memiliki anak perusahaan yaitu Indofarma Global Medica yang berfokus pada distribusi produk dan saat ini pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham pengendali perusahaan. Next, masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, analisis ini memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil perhitungan nilai Albert Z-score PT Indofarma periode 2022 sampai 2024? Kedua, bagaimana prediksi potensi kebangkrutan perusahaan berdasarkan hasil analisis tersebut? Ketiga, bagaimana kondisi keuangan perusahaan berdasarkan analisis komponen rasio keuangan? Dan yang terakhir, alternatif perbaikan apa yang dapat direkomendasikan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan? Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam pembahasan yang akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Next, untuk detail selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah kronologi kepailitan PT Indofarma Tbk. PT Indofarma Tbk ini krisisnya dimulai pada tahun 2024 di bulan April, yaitu belum melakukan pembayaran gaji karyawan periode Maret tahun 2024. Selanjutnya dilanjutkan di bulan Mei tanggal 20 dengan BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan investigatif atas pengelolaan keuangan PT Indofarma tahun 2020 hingga 2023 kepada Jaksa Agung. Dan BPK juga menyimpulkan adanya indikasi kerugian negara sebesar 371,83 miliar. Selanjutnya di tanggal 21 Mei tahun 2024, Kementerian BUMN mendukung langkah BPK untuk melanjutkan proses hukum dan mengakui adanya fraud. Lalu di tanggal 15 Agustus tahun 2024, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan putusan perdamaian atau homologasi dalam PKPU, sehingga INAF lolos dari vonis pilot. Lalu selanjutnya di tanggal 28 Agustus tahun 2024,
Serikat pekerja diminta untuk terbuka dan menyoroti fraud di anak perusahaan. Selanjutnya di tanggal 19 September tahun 2024, Kejaksaan Tinggi menetapkan 3 tersangka kasus korupsi dan di bulan September tahun 2025, Inaf memastikan restrukturasi berjalan. Selanjutnya, faktor internal penyebab kepailitan. Ada 3. Yang pertama, dugaan fraud anak perusahaan PT Indofarma Global Medica atau IGM. Ditemukan praktik kecurangan keuangan yang melibatkan anak perusahaan. Berdasarkan LHP Investigasi BPK, penyimpangan ini mengakibatkan indikasi kerugian negara mencapai 371,83 miliar rupiah. Ditetapkan 3 tersangka kasus korupsi. Yang pertama ada AP selaku Dirut Indofarma dengan memanipulasi laporan keuangan periode tahun 2020. Lalu yang kedua ada GSR selaku Direktur IGM dengan penjualan fiktif alat tes antigen dan memerintahkan pemalsuan klaim diskon. Lalu yang ketiga ada CSY selaku Head of Finance IGM dengan melaporkan laporan yang menggambarkan kondisi IGM sehat dan pemalsuan klaim diskon. Lalu yang kedua ada tidak dapat membayar gaji karyawan. Perusahaan mengakui belum membayar gaji karyawan untuk periode Maret tahun 2024. Berdasarkan pengakuan Serikat Pekerja, tunggakan gaji mencapai 95 miliar rupiah, disertai dengan tidak dibayarkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan terakhir dibayarkan di bulan Januari tahun 2022 dan iuran lainnya seperti iuran BPJS Kesehatan dan tunjangan kesejahteraan lainnya. Lalu yang ketiga ada gagal bayar atau default dan proses PKPU. Defisit ekuitas membengkak dan ketidakmampuan membayar utang jangka pendek sehingga harus memasuki proses PKPU. Meskipun hasil akhirnya PT Indofarma ini meraih homologasi atau perdamaian pada tanggal 15 Agustus tahun 2024, perusahaan tetap diwajibkan melakukan efisiensi biaya operasional sebagai bagian dari kewajiban pasca PKPU. Next, ada faktor eksternal penyebab kepailitan. Yang pertama ada tren industri farmasi pasca pandemi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa subsektor farmasi menghadapi tekanan eh, keuangan yang meningkat selama periode 2021 hingga 2024. Penurunan permintaan obat generik pasca pandemi turut berdampak pada penurunan pendapatan Inaf. Lalu yang kedua ada pengawasan dan tata kelola holding yang lemah. Kelemahan good corporate governance atau GCG di BUMN dengan struktur holding, pentingnya evaluasi sistem pengawasan antara induk perusahaan dan anak perusahaan di bawah Bio Farma. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Masuk ke metode analisis. Jadi sebelum masuk ke pembahasan datanya, kami izin menjelaskan lebih dulu mengenai metode yang akan kami gunakan. Untuk metode yang akan kami gunakan itu adalah Altman Z-score, di mana ini adalah yang dikembangkan oleh Altman pada tahun 1968. Metode ini sendiri bekerja dengan cara menggabungkan beberapa rasio keuangan menjadi satu nilai tunggal yang disebut dengan Z-score. Nah, dari nilai itu kita bisa memprediksi apakah suatu perusahaan berpotensi bangkrut atau tidak. Karena kita menggunakan PT Indofarma Tbk, yang dimana dia adalah perusahaan manufaktur yang sudah go publik di Bursa Efek Indonesia, maka rumus yang akan kami gunakan adalah versi khusus untuk perusahaan manufaktur go publik, yaitu Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. Di mana untuk masing-masing variabelnya yang pertama ada X1 itu didapat dari modal kerja bersih dibagi total aset. Nah, X1 ini sendiri digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Lalu ada X2 yang didapat dari laba ditahan dibagi total aset. X2 ini sendiri digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang berhasil dikumpulkan perusahaan dari waktu ke waktu. Lalu ada X3 yang didapat dari EBIT dibagi total aset, yang digunakan untuk mengukur profitabilitas operasional. Next ada X4
yang didapat dari nilai pasar saham atau market value of equity dibagi total liabilitas. Nah, X4 ini sendiri digunakan untuk mengukur seberapa kuat nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan hutangnya. Dan terakhir ada X5 yang didapat dari penjualan dibagi total aset yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan. Dan untuk membaca hasilnya terdapat 3 kategori. Yang pertama, jika Z-score di bawah 1,81, artinya perusahaan masuk ke distress zone. Artinya perusahaan tersebut berpotensi bangkrut. Jika Z-score berada di antara 1,81 sampai 2,99, itu masuk ke area abu-abu atau gray area, yang artinya kondisinya tidak pasti. Lalu, untuk eh, jika Z-score di atas 2,99 masuk ke safe zone, artinya perusahaan dalam kondisi sehat. Next slide. Masuk ke data keuangan PT Indofarma Tbk tahun 2022 hingga 2024. Nah, sekarang kita bisa melihat data keuangan PT Indofarma yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan nantinya. Nah, data ini sendiri bersumber dari laporan keuangan tahunan resmi yang sudah diaudit dan dilaporkan ke BI, serta data harga saham dari IDX dan investing.com. Jika kita perhatikan pada tabel ini, ada beberapa hal yang langsung mencolok. Yang pertama, aset lancar yang terus anjlok dari sekitar 811 miliar di tahun 2022, lalu turun ke 199 miliar di tahun 2023, dan pada tahun 2024 tuh dia hanya tersisa 134 miliar. Sementara liabilitas lancarnya justru naik dari 1 triliun di tahun 2022, lalu menjadi 1,5 triliun di 2024, yang mengartikan bahwa utang jangka pendek itu jauh lebih besar dari aset yang dimiliki. Yang kedua, ada akumulasi miliar di tahun 2022 ini menjadi minus 1,7 triliun di tahun 2024. Artinya perusahaan terus merugi tanpa henti. Yang ketiga adalah EBIT yang selalu negatif. Artinya, dari sisi operasional pun, perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan. Dan terakhir, harga saham jatuh sangat drastis dari yang pada tahun 2022 itu per lembarnya sebesar 1.150, lalu pada tahun 2023 tuh turun seharga 580, dan pada akhir 2024 hanya sebesar 126 rupiah. Dan ini mencerminkan percayaan pasar yang terus merosot. Next slide. Masuk ke perhitungan variabel X1 hingga X5. Nah, dari data tadi, kami kemudian menghitung masing-masing variabel X-nya dari mulai X1 hingga X5, yang mana hasilnya dapat kita lihat pada tabel yang sudah tersedia. Nah, eh, yang perlu diperhatikan di sini ada 3 poin utama. Yang pertama, dari variabel X1, X2, dan X3 itu nilai semuanya negatif dan terus memburuk dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa modal kerja, laba ditahan, dan kemampuan operasional perusahaan semuanya dalam kondisi bermasalah. Yang kedua, pada variabel X4, ini mencerminkan nilai pasar saham turun secara drastis dari 2,39 pada tahun 2022 menjadi hanya 0,22 di 2024. Hal ini konsisten dengan harga saham yang tadi kita lihat anjlok dari 1.150 ke 126. Lalu yang ketiga, ada variabel X5 yang juga menurun, artinya penjualan perusahaan terus turun lebih cepat dibanding penyusutan asetnya, dan kemampuan perusahaan memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan semakin melemah. Jadi secara keseluruhan, hampir semua variabel itu sudah memberikan sinyal yang negatif. Next slide.
masuk ke hasil perhitungan Z-score dan klasifikasinya. Setelah kita menghitung semua variabelnya, tadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus Z-score dan hasilnya dapat kita lihat. Yang pertama pada tahun 2022, nilai Z-score-nya adalah 0,1179. Lalu pada tahun 2023, nilai Z-score-nya adalah minus 5,4947. Lalu yang terakhir adalah pada tahun 2024, nilai Z-score-nya adalah minus 7,4954. Nah, dari ketiga nilai ini semuanya jauh di bawah batas 1,81. Sehingga klasifikasinya adalah distress zone untuk seluruh periode yang diteliti. Eh, yang mengkhawatirkan bukan hanya bahwa nilainya selalu negatif, tapi juga bahwa trennya yang terus memburuk secara signifikan. Dari 0,12 di tahun 2022 langsung terjun ke minus 5,49 di tahun 2023 dan semakin dalam ke minus 7,49 di tahun 2024. Nah, ini semua menggambarkan bahwa kondisi keuangan PT Indofarma mengalami penurunan yang cukup serius dan terstruktur, bukan hanya fluktuasi sementara. Eh, Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke analisis tren Z-score dari PT Indofarma sendiri pada tahun 2022 hingga 2024. Dari hasil perhitungan Z-score selama periode 2022 hingga 2024 tadi telah tercermin dalam grafik tersebut, bisa sambil dilihat ya teman-teman. Jadi PT Indofarma sendiri ini menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dan konsisten. Terutama pada tahun 2022, yaitu tercatat bahwa nilai Z-score-nya sebesar 0,1179 dan pada tahun 2024 mencapai minus 7,4955 dan hal ini masuk ke dalam golongan distress zone. Nah, tren penurunan ini tentunya didorong oleh hampir seluruh komponen dari Z-score ini secara bersamaan yang terus-menerus secara buruk. Nah, terutama dari komponen X1 yaitu modal kerja bersih terhadap total aset yang semakin negatif dari tahun ke tahun, sehingga mencerminkan tekanan likuiditas yang kian berat. Kemudian ada komponen X2 yaitu laba ditahan terhadap total aset yang juga terus memburuk, sehingga mengindikasikan bahwa akumulasi kerugian yang persisten. Komponen X3 yaitu EBIT terhadap total aset yang berada di zona negatif sepanjang periode, sementara X4 yaitu nilai pasar saham terhadap total liabilitas mengalami penurunan drastis sehingga seiring anjloknya harga saham. Sehingga kalau diakumulasikan yaitu penurunan total dari 2 tahun ini adalah 7,61 poin. Next. Selanjutnya masuk ke kondisi keuangan perusahaan. Nah, selama periode 2022 hingga 2024 ini, PT Indofarma secara konsisten berada dalam kategori distress zone atau Z-score-nya berada di jauh dari 1,81 berdasarkan model Atma Z-score. Nah, kondisi ini sendiri mencerminkan bahwa situasi keuangan yang sangat kritis di mana perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah perbaikan yang mendasar. Nah, kondisi ini ditandai oleh beberapa indikator kritis. Yang pertama adalah likuiditas kritis, yaitu liabilitas lancar jauh melampaui aset lancar, sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan yang kedua adalah profitabilitas yang negatif, yaitu EBIT negatif secara 3 tahun berturut-turut, dan operasional tidak menghasilkan laba sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah akumulasi defisit, yaitu kerugian terus menggerus di seluruh saldo laba, sehingga laba ditahan negatif, dan sehingga kian membesar setiap tahunnya. Dan yang keempat adalah insolvensi teknis, yaitu total liabilitas melampaui total aset, sehingga ekuitas bernilai negatif, dan kondisi ini disebut technically insolvent. Next. Kemudian kita masuk ke penyebab perubahan kondisi perusahaan ini. Kenapa sih kok tiba-tiba dari PT Indofarma ini sendiri terus menurun setiap tahunnya? Nah, yang pertama yaitu adalah kasus fraud dan tata kelola. Salah satu pemicu utama dari memburuknya kondisi keuangan ini adalah terungkapnya kasus dugaan tindak pidana korupsi
dan penggelapan pada tahun 2023 yang melibatkan sejumlah pejabat perusahaan. Nah, kasus ini mengakibatkan kerugian yang signifikan pada aset perusahaan, hilangnya kepercayaan investor, dan anjloknya harga saham secara drastis dari 1.150 pada tahun 2022 menjadi 126 pada tahun 2024. Yang kedua ada penurunan pendapatan yang tajam. Pendapatan usaha perusahaan ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 980,37 miliar pada tahun 2022 menjadi 210,38 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini sendiri hampir 79% dalam 2 tahun berturut-turut, sehingga mencerminkan gangguan yang serius pada kegiatan operasional dan hilangnya pasar akibat reputasi yang rusak dan ketidakpastian kelangsungan usaha. Yang ketiga ada tekanan utang yang tak terkendali, yaitu total liabilitas perusahaan terus meningkat dari yang awalnya hanya 1,49 triliun menjadi terus meningkat yaitu menjadi 1,76 triliun. Sementara total aset sendiri menyusut dari 1,48 triliun menjadi 618 miliar. Yang keempat ada beban hukum dan restrukturisasi, yaitu di mana proses investigasi dan penanganan hukum akibat kasus fraud ini sendiri menambah beban biaya yang cukup besar, sehingga memperburuk posisi keuangan yang sudah tertekan dan mengganggu fokus manajemen dalam menjalankan strategi bisnis jangka panjang. Dan yang terakhir adalah faktor makroekonomi dan persaingan industri, terutama pada pasca pandemi COVID-19, di mana permintaan atas produk-produk tertentu dari sektor farmasi mengalami normalisasi, sehingga perusahaan yang sebelumnya mengandalkan momentum pandemi di samping itu, persaingan dari para produsen farmasi lain yang secara keuangan lebih sehat semakin mempersulit dari posisi kompetitif perusahaan ini di pasar. Next. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian secara informal, tentunya merupakan pendekatan yang dilakukan oleh pengadilan di luar jalur pengadilan melalui negosiasi langsung antara perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan para kreditornya. Nah, bagaimana sih cara-caranya? Yang pertama ada perpanjangan. Perpanjangan sendiri adalah kesepakatan antara perusahaan, debitur, dan para kreditornya untuk menunda atau memperpanjang jatuh tempo kewajiban utang yang ada. Nah, dalam mekanismenya ini sendiri, kreditor setuju untuk memberikan waktu tambahan kepada perusahaan untuk melunasi utangnya tanpa mengurangi jumlah pokok maupun bunga yang harus dibayarkan. Nah, tujuannya sendiri untuk memberikan breathing space untuk pemulihan arus kas operasional. Nah, dalam implementasinya sendiri ini, negosiasi dengan pihak bank untuk mengubah hutang jangka pendek yang jatuh tempo menjadi utang jangka menengah panjang dengan jadwal yang lebih realistis. Selanjutnya ada komposisi, yaitu kesepakatan di mana perusahaan debitur dan para kreditornya menyetujui pengurangan jumlah pokok utang yang harus dibayar. Berbeda dengan perpanjangan yang hanya menunda waktu pembayaran, komposisi ini melibatkan penghapusan sebagian utang, sehingga beban utang menjadi lebih ringan dan sesuai dengan kapasitas pembayaran perusahaan yang realistis. Nah, mengingat total liabilitas dari INAF sendiri ini yang telah jauh melampaui total aset perusahaan, komposisi menjadi salah satu opsi yang relevan untuk dipertimbangkan. Melalui negosiasi dengan kreditor, perusahaan dapat mengusulkan skema pembayarannya dengan nilai yang lebih rendah, namun lebih pasti daripada resiko tidak terbayar sama sekali jika perusahaan dilikuidasi. Nah, bagi kreditor sendiri, menerima komposisi seringkali lebih menguntungkan daripada likuidasi yang memakan waktu dengan recovery value yang tidak pasti. Next. Nah, selain dalam lingkup informal, dapat juga dilakukan dengan penyelesaian secara informal, yaitu melalui reorganisasi. Nah, reorganisasi ini sendiri dimulai dari proses restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh di bawah pengawasan pengadilan dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Nah, dalam konteks hukum Indonesia, melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 37 pada tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Nah, PKPU sendiri ini memberikan waktu kepada INAF untuk penyusunan rencana perdamaian dengan seluruh kreditor di bawah pengawasan pengadilan niaga. Nah, kemudian
Lanjut, apa aja sih step-stepnya? Yaitu yang pertama ada debt to equity swap, yaitu konversi utang menjadi saham beban sehingga beban liabilitas menurun dan kreditor memperoleh kepemilikan. Yang kedua ada efisiensi operasional, di mana menutup lini bisnis yang tidak menguntungkan, sehingga melepas aset yang tidak produktif dan fokus ke segmen unggulan. Nah, yang ketiga ada peran pemerintah atau BUMN, yaitu melakukan injeksi modal dari Kementerian BUMN atau merger dengan BUMN farmasi lain, seperti Kimia Farma dan Bio Farma. Yang terakhir adalah perbaikan GCG, yaitu mengganti manajemennya dan memperkuat pengendalian internal dan untuk memulihkan kepercayaan stakeholder. Next. Selain dari reorganisasi sendiri ini, ada langkah likuidasi. Nah, likuidasi ini apa sih? Likuidasi merupakan pilihan terakhir apabila perusahaan dinyatakan pilot oleh pengadilan dan dinilai tidak memiliki prospek kelangsungan usaha yang layak. Dalam proses likuidasi, seluruh aset perusahaan dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban kepada kreditor sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam hukum kepailitannya. Nah, urutan prioritasnya sendiri itu ada yang pertama ada kreditor separatis, yang kedua ada utang pajak, yang ketiga ada upah karyawan, yang keempat ada kreditor konkuren, yang kelima ada pemegang saham. Nah, mengapa sih likuidasi ini bukan opsi yang terbaik? Tentunya dalam kasus PT Indofarma sendiri ini, skenario yang paling tidak melakukan adalah mengingat bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yang memiliki peran strategis dalam penyediaan obat-obatan esensial bagi masyarakat Indonesia, sehingga likuidasi ini dapat berdampak pada ketahanan kesehatan nasional. Dan yang kedua, nilai pemulihan dari proses likuidasi ini kemungkinan besar tidak akan mampu menutupi seluruh kewajiban yang ada, mengingat total liabilitas yang jauh melampaui total aset. Dan yang ketiga, likuidasi akan mengakhiri status perusahaan sebagai entitas yang beroperasi dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi seluruh karyawannya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk kesimpulannya berdasarkan analisis laporan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2022 hingga 2024, serta kajian atas temuan investigasi BPK dan proses hukum yang berlangsung, kondisi keuangan PT Indofarma mengalami degradasi keuangan yang sangat parah selama periode 2022 hingga 2024. Hal ini ditandai dengan defisit ekuitas yang membengkak dari 6,32 miliar di tahun 2022 menjadi 804 miliar di tahun 2023 dan mencapai 1,14 triliun di tahun 2024. Serta total liabilitas yang melonjak menjadi 1,76 triliun pada tahun 2024, jauh melampaui total aset perusahaan. Terjadi prediksi kebangkrutan juga dilihat dari metode Altman Z-Score. PT Indofarma diprediksi berada dalam zona kebangkrutan atau distress zone dengan nilai Z-Score minus 5,49 di tahun 2023 dan minus 7,49 di tahun 2024. Nilai yang terus memburuk ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dan mengalami akumulasi kerugian yang tidak terkendali. Dan akar masalah kebangkrutan Inaf ini bersifat internal dan sistematik, yaitu ditemukannya praktik fraud di anak perusahaan PT Indofarma Global Medica atau IGM yang melibatkan jajaran direksi. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan indikasi kerugian negara sebesar 371,83 miliar rupiah yang kemudian ditindaklanjuti kejaksaan dengan penetapan 3 tersangka pada September tahun 2024. Faktor eksternal seperti penurunan permintaan pasca pandemi dan lemahnya pengawasan holding memperparah kondisi PT Indofarma ini. Next, ada saran. Perlu diperhatikan tidak hanya berfokus bagi perusahaan, namun juga diberikan untuk semua pemangku kepentingan supaya hal seperti ini tidak terulang kembali. Ada 3 sasaran saran. Yang pertama bagi manajemen PT Indofarma Tbk dan Holding Bio Farma, yaitu fokus pada pelaksanaan homologasi. Perusahaan wajib menjalankan kewajiban pasca PKPU dengan disiplin, terutama
efisiensi biaya operasional yang telah disepakati dalam putusan perdamaian. Yang kedua ada restrukturisasi dan reorientasi bisnis. Perusahaan perlu melakukan transformasi model bisnis dengan fokus pada lini usaha yang lebih stabil, seperti tol manufacturing untuk holding, untuk mengurangi beban operasional dan risiko pasar. Yang ketiga ada penegakan tata kelola. Holding Bio Farma harus memperkuat sistem pengawasan keuangan anak perusahaan untuk mencegah terulangnya fraud serupa di masa depan. Yang kedua, saran ini ditujukan bagi regulator, yaitu OJK, BPK, dan Kementerian BUMN. Kasus Indofarma menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap BUMN yang memiliki struktur anak perusahaan yang kompleks. Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas implementasi tata kelola di lingkungan BUMN perlu segera dilakukan. Lalu yang kedua ada proses hukum terhadap tersangka harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik. Atau bisa juga PT Indofarma ini melakukan merger dengan BUMN farmasi lainnya, seperti yang tadi sudah disebutkan di awal. Lalu yang ketiga, bagi investor atau kreditor, sangat tidak disarankan untuk melakukan investasi baru pada saham INAF dalam kondisi distress yang parah. Next, saya Baik, kembalikan ke moderator. baik, sekian terima kasih atas pemaparannya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dan pemaparan dari analisis yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Bila ada salah kata maupun dalam penyampaian mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.